Saudara, tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama di Selat Bali membuat prihatin semua pihak. 2 hari setelah kejadian, hingga kini puluhan korban belum juga ditemukan. Bagaimana evaluasi sistem keamanan transportasi laut? Pagi ini kita bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya anggota Komisi 5 DPR fraksi PAN, Pak Bakri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih banyak. Inilah Rajiun, berdos kita, Mas. Terima kasih Pak atas sudah bergabungnya di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga Hasanuddin, ahli stabilitas kapal IT Surabaya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Selamat pagi. Jadi, terima kasih banyak. Kemudian salam kenal semuanya. Ya, dan juga nantinya akan bergabung dengan kita Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Surabaya, Nanang Sigit. Saya ke Pak Hasanuddin terlebih dahulu. Pak Hasanuddin, dari berita yang sudah beredar, memang sampai saat ini KNKT belum mengeluarkan hasil investigasinya, tapi analisis Anda seperti apa terkait dengan kecelakaan atau tragedi kapal ini? Baik ya, saya akan mencoba membuat analisa sederhana tentang kenapa sih kapal ini kecelakaan. Jadi kalau kita lihat secara umum, kecelakaan kapal itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah eksternal, yang ketiga adalah operasional kapal. Jadi kalau faktor internal ini bisa saja yaitu kapal tersebut itu terlalu kecil, misalnya dengan gelombang yang ada di Selat Bali itu gelombangnya lumayan besar. Kemudian yaitu kapalnya tidak ada bulwark misalnya, atau bulwarknya terbuka. Ini juga nanti itu menambah proses untuk tenggelamnya kapal itu lebih mudah. Kemudian adanya kebocoran misalnya, kebocoran itu juga menambah bahaya dari kapalnya. Kemudian ada faktor eksternal, misalnya adalah tinggi gelombang. Tinggi gelombang kalau kita ketahui bahwa tinggi gelombang untuk di Selat Bali itu ya itu lumayan tinggi. Kemudian juga frekuensi dari kapalnya, frekuensi kapal dan frekuensi dari gelombangnya. Gelombangnya itu terlalu pendek sehingga itu sama dengan gelombangnya dari kapal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah faktor operasional. Kapal ini kalau kita ketahui bahwa usianya kan sudah 25 tahun. Jadi sebenarnya ini sudah melampaui usia dari kapalnya itu sendiri atau konstruksi. Kemudian juga faktor kelebihan muatan misalnya. Kelebihan muatan juga itu menambah kapal itu rawan untuk terbalik atau tenggelam. Kira-kira seperti itu untuk analisa singkatnya. Oke, Mas Hasanuddin, kalau melihat analisa tadi Anda mengatakan bahwa ada dimensi yang terlalu kecil dari kapal Tunu Pratama Jaya ini tidak cocok sebenarnya untuk di Selat Bali. Apakah menurut Anda memang harusnya tidak jalan atau tidak layak jalan atau bagaimana sebenarnya? Ya, harusnya operasionalnya misalnya adalah disesuaikan dengan kondisi gelombangnya. Misalnya saja yaitu kalau kita lihat di Merak Bakauheni, itu kapalnya besar-besar di atas 5.000 GT. Nah, kapal-kapal itu akan berpengaruh pada namanya respon amplitude operator. Jadi responnya kapal terhadap gelombang itu kalau semakin besar kapalnya, responnya akan semakin kecil. Sehingga kalau itu cocok, nanti itu akan frekuensinya itu akan rendah atau responnya akan rendah. Jadi seperti itu, Pak. Oke, sebelum saya ke Pak Bakri, saya ingin mengulas lebih dalam lagi, Mas Hasanuddin. Ada beberapa analisis juga datang bahwa ini cerita dari penyintas atau korban yang selamat bahwa ini kapal bocor pertama. Terus juga air masuk sampai ke dalam. Dari analisis Anda, apakah memang ini dugaannya adalah karena cuaca, ataukah mungkin ada faktor internal, misalkan kelistrikan, atau misalkan ada yang bocor di dalam kapal, atau bagaimana? Kalau kapal itu mengalami bocor, apalagi itu bocornya di kamar mesin, itu sangat berbahaya karena kapal itu akan namanya dead ship atau yaitu mati mesin. Ketika kapal itu mati mesin, dia tidak bisa melawan gelombang. Kemudian kalau gelombangnya terlalu tinggi, itu akhirnya itu namanya akan terjadi namanya deck wetness atau naiknya air ke geladak sehingga menimbulkan free surface effect
Ketika menimbulkan free surface effect, itu kapal akan tenggelam dengan cepat. Ya. Oke, berarti menurut Anda kalau walaupun cuaca dalam keadaan apapun, kalau listriknya mati di kapal, akan terjadi hal seperti ini ya? Secara teori itu kalau stabilitas, kalau kebocorannya bagus itu seharusnya tidak. Kalau itu tidak ditambah dengan faktor-faktor yang lain, misalnya adalah muatannya itu terlalu berat, kemudian ada faktor eksternal lain, misalnya gelombang. Jadi penyebab kecelakaan itu tidak satu saja penyebabnya, tetapi adalah kombinasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Oke, saya ke Pak Bakri. Pak Bakri, bagaimana Anda melihat? Belum sampai 1 minggu ada 2 kejadian kecelakaan kapal. Pertama di Maluku Utara dan 2 hari yang lalu ada di Selat Bali. Bagaimana DPR melihat hal ini terkait dengan transportasi laut kita? Ya baik Mas, terima kasih. Ya. Jadi pertama saya mewakili teman-teman anggota Komisi 5 dan pimpinan turut berduka cita ya atas musibah yang menimpa ini ya. Dan kita berharap ini mungkin tidak akan terulang terus ya. Memang kami di DPR juga prihatin terhadap angkutan transportasi ya. Yang kemarin-kemarin kita disibukkan dengan angkutan darat, hari ini kita diramaikan dengan angkutan laut. Nah, jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Asndi itu banyak faktor ya. Banyak faktor untuk menentukan apa penyebabnya. Tapi yang jelas bahwa ini semua perlu adanya disiplin ya, disiplin. Terutama kawan-kawan yang bertugas di pelabuhan ya, KSOP ataupun kepala pelabuhan apapun namanya, lebih menyiapkan kepada kapal-kapal yang akan berangkat. Kalaupun tidak memenuhi syarat ya diberhentikan, jangan disuruh berlayar. Karena kita tahu terus terang aja di daerah-daerah yang tidak terpantau itu terkadang-kadang seenak-enaknya aja. Seenak-enaknya aja kapal menjalankan kapalnya dengan penumpang yang banyak, dengan alat pengamanan yang kurang, sehingga terjadi yang begini-gini. Nah oleh sebab itu kami Komisi 5 akan tegas, akan nanti mengundang mungkin ya, kita akan mengundang Kementerian Perhubungan ataupun Dirjen Perhubungan Laut untuk meminta masukannya, meminta penjelasan mereka supaya hal-hal begini tidak terulang. Karena bagaimanapun juga ini kami prihatin sekali ya. Jangan, ini saya lihat ini masih banyak yang belum ketemu. Ya mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan mereka selamat ya. Karena bagaimanapun juga ini menjadi musibah besar bagi kita. Oleh sebab itu DPR sekali lagi turut prihatin. Kita dalam waktu dekat ini berupaya meminta keterangan, akan memanggil Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Laut, meminta keterangan supaya hal-hal begini tidak terulang. Ya karena kejadian-kejadian begini memang boleh dikatakan musibah ya, tapi bagaimanapun musibah itu paling tidak bisa dikurangi. Demikian Mas. Oke, apa sebenarnya yang mau ditanyakan, digali jika nantinya Komisi 5 DPR RI memanggil pihak-pihak terkait dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kecelakaan transportasi laut ini? Tapi yang jelas kita ingin bahwa pertama itu BMKG harus betul-betul bekerja maksimal mungkin, mengetahui bagaimana kondisi keadaan cuaca. Dan saya setiap rapat dengan BMKG itu selalu menyampaikan bahwa informasi terhadap kondisi cuaca apapun semua itu harus disampaikan ke penumpang ataupun pemilik kapal ataupun penguasa pelabuhan supaya betul-betul mengetahui. Nah, karena bagaimanapun juga itu adalah tanda-tanda pemberitahuan. Nah, ini yang kadang-kadang memang tidak menjadi perhatian oleh kawan-kawan di bawah. Terus yang kedua, ya KSOP ataupun kepala pelabuhan harus lebih tegas. Ya, melihat kapal apa dikatakan Pak Asndin banyak faktor, ada faktor eksternal, internal dan semuanya. Nah, sering kita lihat kadang-kadang didorong oleh keinginan para penumpang, tidak lagi melihat ya berapa banyak penumpang yang bisa diangkut, tapi melebihi kadang-kadang. Nah, ini salah satu faktor. Juga itu faktor umur kapalnya. Tidak beda, saya pikir di darat juga begitu. Kadang-kadang angkutan darat mobil yang udah tua masih juga melintas. Nah, ini harus tegas.